Sebenarnya masalah di seputar aura itu bukan hanya tertutup atau kusam aja, jadi kurang lebih ada 10. Nah, di video ini aku akan berbagi 6 dari hal tersebut. Tapi sebelum kita mendiagnosa diri kita itu yang mana ya, aku punya masalah yang mana, sebaiknya kita tahu dulu apa sih itu aura atau etheric field. Dan kenapa kayaknya kok penting banget ya untuk dirawat, atau at least sekedar tahu dulu aja lah. Nanti habis itu apa yang akan dilakukan sambil belajar. Nah, masalah seputar aura yang pertama itu adalah spiritual intrusi. Intrusi itu sendiri kan artinya stuck atau terjebak. Nah, yang terjebak itu apa? Sebuah energi yang biasanya negatif. Nah, kalau misalnya digambarkan dalam bentuk energi itu seperti sesuatu yang tajam, yang sharp, yang menyakiti, yang menusuk-nusuk. Nah, kalau misalnya dibawa ke negara barat, mereka bilangnya magic spell atau kutukan. Kemudian kalau misalnya kita bawa ke dunia kedokteran, itu biasanya dibilangnya virus atau infeksi bakteri tertentu atau fungi dan lain sebagainya. Masalah yang kedua itu adalah lapisan luar dari etheric body field kita yang bentuknya seperti cangkang telur itu menipis. Nah, biasanya kalau kita mengalami hal ini, apa yang terjadi? Kita itu memiliki masalah seputar psikis kita. Jadi banyak pikiran, tertekan, biasanya kayak gitu. Atau salah satu contoh yang lain itu kita nggak punya boundaries atau nggak punya batasan sama orang lain. Walaupun kita tidak ingin melakukan sebuah hal, kita iya-iya aja. Karena yaitu tadi lapisan yang luarnya itu menipis, makanya kita nggak bisa ngomong enggak deh, no, it's so difficult to say no. Masalah yang ketiga itu adalah maudi atau cloudy. Maudi itu kan berlumpur. Intinya itu kalau kita bilang biasanya, oh auramu kok kusem ya. Nah, biasanya energinya itu sesuatu yang sangat kental atau padat. Makanya dia kalau teman-teman bisa scan gitu, itu bentuknya kayak spot-spot yang gelap. Terus warnanya itu kalau nggak abu-abu, coklat. Kalau masih baru-baru agak merah-merahan kayak gitu. Dia bisa menghambat sirkulasi energi di sekitar kita itu. Dengan begitu kita jadi nggak bersinar, kita jadi tidak bisa menerima informasi lebih banyak lagi. Jadi dikit-dikit takut. Nah, apa yang terjadi sama orang yang memiliki aura tersebut, ciri-cirinya itu biasanya mereka akan merasa dingin. Biasanya dia nggak bisa move on sama seseorang. Atau mungkin kalau dari segi bisnisnya mandek, nggak naik-naik. Atau kalau dari segi jabatan ya gitu-gitu aja, nggak naik jabatan. Padahal semuanya baik-baik saja, semuanya bagus, karirnya bagus, tapi dia tetap aja stuck. Jadi harus dibersihkan dulu. Masalah aura yang keempat itu adalah robek atau tercabik-cabik atau berlubang. Intinya nggak utuh lagi. Jadi tadi kan tipis tuh, nah yang sekarang udah mulai ngerenggang. Kayak kain yang udah tua, yang mulai rapuh, robek-robek seperti itu. Bahkan ada juga yang sampai berlubang. Kalau misalnya teman-teman memiliki hal seperti ini, aku sarankan untuk segera diobati, ditambalkan bisa ya. Semuanya itu bisa dilakukan sendiri atau bisa pergi ke ahli. Kalau ahli itu ya mereka lebih bagus ya. Biasanya langsung dibenerin semuanya. Dan mereka scanningnya itu udah pinter. So anyway, balik lagi. Nah, kalau robek seperti itu apa yang terjadi? Biasanya nanti kan energi kita mudah terkuras, depleted. Anggap itu tadi ya, cangkangnya itu di sekitar kita. Kalau berlubang kan berarti yang kita generate dengan berpikir bagus, makan yang alkalin gitu, makanannya organik, yang sehat-sehat, sun gazing misalnya. Semuanya lah, semua apa daya kita lakukan. Tapi tetap aja kalau misalnya lapisannya itu terbuka, dia akan keluar. Nah, keluar itu kemana? Gantian sama orang. Apalagi kalau kita kerja ya, commute, ketemu banyak sekali sama orang, itu kan kita selalu bertukar energi. Walaupun kita kenal sama orang itu atau nggak kenal, asalkan jarak kita itu sekitar 2 meter, kita udah saling bertukar energi. Nah, ciri-cirinya itu biasanya gampang capek, moodnya gampang turun atau naik turun, roller coaster, pengennya rebahan aja, malas ngapa-ngapain, terus pengennya kok pijit terus ya, pegel terus. Kalau misalnya nggak segera ditambal atau diperbaiki, biasanya nanti kita akan memanifestasikan sebuah penyakit. Yang kelima itu adalah terkait atau sesuatu yang ditalikan. Nah, sesuatu yang ditalikan, diikatkan sama kita atau dikaitkan, hook, itu bisa berupa sesuatu ya, kawat yang melingkar atau sebuah tali. Biasanya tidak bersifat organik. Nah, kalau tidak bersifat organik itu berarti bukan kita yang menciptakan, bukan penyakit, tapi lebih kayak artificial. Artificial itu kan sesuatu yang, ya itu tadi, buatan manusia. Nah, yang menempatkan itu siapa? Itu adalah
seseorang yang seperti apa ya, seseorang yang ingin memanipulasi kita, mengontrol kita dari cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, atau mungkin seputar politik, seputar sales, pembelian. Intinya, apapun itu, pihak ketiga, orang lain yang ingin memanipulasi kita, memasukkan sesuatu yang tidak natural, yang artifisial, bisa berupa apapun itu, yang mengubah DNA-mu atau sesuatu yang heavy metal, anyway, paku, sesuatu yang tidak natural, intinya begitu, dengan tujuan akan mengontrol kita atau memanipulasi kita dan lain. Kemudian menciptakan sebuah perilaku terhadap orang tersebut. Itu adalah biasanya mereka itu sangatlah obsesif terhadap sesuatu, segala sesuatunya berlebihan, yang kayak misalnya cuci tangan 4 kali, 5 kali, serba terlalu bersih, obsesif, berlebihan. Atau mungkin abusive, atau mungkin adiktif itu kan kayak kecanduan apa ya, entahlah, kecanduan nonton informasi, mungkin kecanduan bersih-bersih, kecanduan apapun itu. Kalau judulnya kecanduan itu ciri-ciri kita ada masalah seputar aura kita dengan cara artifisial itu tadi. Nah, yang terakhir itu adalah kehilangan jiwa. Jadi biasanya hal ini terjadi ketika kita mengalami sebuah trauma yang sangat membahayakan buat diri kita sendiri atau orang di sekitar kita. Trauma ini yang sangat berdampak, yang impact-nya sangat besar, yang ketakutannya luar biasa. Nah, biasanya soul kita itu check out duluan. Soul itu kan kayak sensitif ya, dia kan makhluk cinta. Jadi kalau ada sesuatu yang terlalu besar impact-nya, biasanya dia kabur duluan untuk melindungi soul tersebut agar nggak terlalu rusak, karena sangat lembut. It's just a light gitu, kayak sebuah energi yang sangat lembut, halus, dan bahan dasarnya kan cinta. Kalau seseorang kayak bayi lah, kalau bayi dipelototin gitu kan udah nangis banget kan. Jadi gini, kalau kita ngomongin ke level soul, kita itu semua terlahir utuh, whole, sempurna pokoknya. Semuanya itu ada, semuanya hadir gitu kan. Nah, semuanya melakukan perjalanan sebagai manusia ini, experience, berlatih sebagai makhluk yang dibilang manusia ini. Nah, tapi ketika kita mengalami trauma satu persatu, itu bagian-bagian kecil dari solid kita itu check out satu persatu. Makanya nanti kita harus dikumpulin lagi, dibalikin lagi. Dan biasanya semakin kita komplit soalnya, kita akan semakin bercahaya, semakin bagus, semakin auranya kuat, bisa ngobatin, punya psychic ability. Jadi gini, semua orang, semua di dunia itu kan memiliki kemampuan apa yang mereka bilang ke orang lain, oh kamu gifted ya, kamu dikasih kelebihan. Misalnya kan kita suka kayak gitu, oh dia pinter tuh atau paranormal, kita semua punya. Kita itu jenius, kita itu hebat dah pokoknya. Masalahnya kalau soulnya itu cuma berapa gelintir aja, aku nggak tahu ya, kalau misalnya mungkin bukan gelintir, tapi beberapa bagian aja, nggak utuh, nggak 100%. Nah, main persen kayaknya lebih gampang. Jadi 1% kabur, 1% setiap ada trauma, 1% kabur, nggak tahu yang nyisanya berapa. Dengan kekuatan yang seperti itu, kita itu tidak bisa menikmati sebuah perjalanan ini dengan sesuatu yang nyaman. Kita Smell it. Ew. What is it? Let's show me. It's a shell. Escargot. Argo? Escargot. Yes. Can you smell it? I know how it smell. It smell animal. Ugh. Can I throw this in the water? What? This shell? Okay, but you have to smell it first. No, I already smelled it before. I want to see it. Eh. So, seperti biasa, thank you, I love you, and